Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masih di dalam suasana Imlek, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Imlek untuk Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang merayakannya. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan di dalam renungan mingguan. Dan kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu belajar dari lawatan Allah. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa bersama. Di dalam setiap sukacita dan syukur kami Tuhan atas berkat anugerah-Mu, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa belajar dari firman-Mu. Ajar kami untuk kami dapat mengubah hati kami dapat mengubah diri, dan kami mau untuk berproses bersama-sama dengan firman yang Engkau perdengarkan atas kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan, biarlah Engkau yang melawat kami, dan Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk kami merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44 yang demikian sabda Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga Engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera kamu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sukses. Siapa sih dari kita yang tidak ingin merasakan kesuksesan? Atau siapa dari kita yang tidak ingin anak kita, cucu kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasih, atau mungkin diri kita sendiri merasakan kesuksesan dalam hal apapun? Bukan hanya tentang materi, tetapi juga berbagai kesuksesan yang lain. Sukses bisa mengoperasikan kamera misal, atau sukses bisa memasak enak, atau sukses bisa kemudian menyusun atau menata rumah dengan rapi dan sebagainya. Kesuksesan menjadi sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang. Dan saya yakin kita semua pasti pengen sukses di dalam kehidupan kita, dalam bidang kita masing-masing, dalam hal yang kita tekuni, apapun itu. Tetapi Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali sukses yang kita inginkan itu berjalan tidak pernah mulus. Banyak tokoh-tokoh hebat, banyak orang-orang hebat di dalam bidang mereka masing-masing yang kalau kita lihat kok, wah ternyata itu sukses sekali, orang itu hebat sekali, dia bisa ini, dia bisa itu, dan sebagainya. Tetapi seringkali kita tidak melihat tentang bagaimana perjuangan mereka untuk sampai pada titik sukses itu. Seringkali yang kita lihat di dalam tayangan video-video yang beredar di YouTube, atau kemudian di grup WA, atau juga di yang kita lihat tetangga kita atau siapapun itu, seringkali yang kita lihat adalah ketika mereka sudah dalam posisi yang nyaman, ketika mereka sudah dalam kesuksesan mereka. Tetapi langkah perjalanan mereka untuk sampai sukses, untuk sampai mendapatkan kesuksesan itu seringkali tidak terekam, seringkali tidak terdokumentasikan, seringkali tidak kita lihat, sehingga kita seolah-olah melihat bahwa orang yang sukses itu ya langsung ujuk-ujuk tiba-tiba dia bisa merasakan kesuksesan itu. Nah, dalam teks yang kita baca saat ini, sebenarnya ini adalah teks yang sebuah teks ratapan kalau bisa dibilang. Bagaimana Yesus yang meratapi
bangsa Israel pada waktu itu meratapi kota Yerusalem karena Yesus tahu bahwa dalam waktu-waktu yang akan datang Israel akan dihancurkan, Israel akan dikepung oleh musuh mereka. Dan kita mengenal, kalau mungkin Bapak Ibu, Saudara dan Saudara senang belajar sejarah Alkitab begitu, ada masa di mana Bait Allah dihancurkan, kemudian Yerusalem diserang, dihabisi sedemikian rupa, dan segala kemegahan mereka kemudian menjadi hancur. Dan saat-saat itulah yang kemudian menjadi ratapan bagi Yesus, sehingga Yesus mengatakan bahwa seandainya engkau tahu apa yang akan terjadi begitu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa ini masih tersembunyi bagi kamu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tetapi yang menarik di dalam bacaan kita saat ini adalah tentang kata-kata Yesus pada bagian yang terakhir, yaitu ketika Yesus mengatakan, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ketika kita berbicara tentang lawatan Tuhan, ketika kita berbicara tentang lawatan Allah, seringkali juga kita kemudian langsung berpikir bahwa lawatan Allah itu sesuatu yang menyenangkan. Lawatan Allah itu sesuatu yang sangat membuat damai sejahtera, sangat membuat keceriaan, kebahagiaan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Bahwa Allah melawat kita bukan dengan cara-cara yang enak, tetapi dengan cara-cara yang menyakitkan, dengan cara-cara yang harus jatuh bangun kita, dengan cara-cara yang kita harus berjuang dengan mati-matian, harus sampai banting tulang, harus sampai kemudian ekstra melakukan perjuangan ini, itu, dan sebagainya. Apakah kemudian kita juga menyadari bahwa itu adalah sebuah lawatan Allah? Dan di teks ini, Yesus mau mengingatkan bahwa segala peristiwa buruk atau segala kesakitan, segala hal yang kita rasakan dalam hidup kita, itu adalah kita rasakan gak enak sekali ini. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa itu adalah berupa lawatan Allah. Allah melawat kita untuk menjadi lebih baik. Allah melawat kita melalui berbagai cara. Oleh karena itu kita diminta untuk mari kita belajar dari setiap lawatan Allah. Kita belajar dari setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berjuang, kemudian harus bersusah payah, kita belajar tentang kesabaran, kita belajar tentang perjuangan, kita belajar bertanggung jawab, kita harus belajar pantang menyerah dan sebagainya. Dan itu adalah bentuk-bentuk lawatan Allah, itu adalah bentuk-bentuk lawatan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah dengan setiap kondisi yang kita alami. Jika kita ingin sukses di dalam bidang kita masing-masing, di dalam segala pekerjaan yang kita jalani, di dalam segala pelajaran ataupun sekolah atau apapun itu yang saat ingin kita jalani, jangan pernah berhenti di tengah jalan ketika kita merasa bahwa ini sangat menyakitkan, atau ini sangat merepotkan, atau ini sangat tidak membuat kita nyaman. Karena itu adalah bisa jadi itu menjadi sebuah lawatan Allah. Dan kita diajak untuk belajar dari itu semua, untuk bisa sampai pada kunci atau kata sukses di dalam hidup kita. Bersediakah kita belajar untuk itu? Dan jangan pernah menyerah untuk belajar, teruslah belajar dari lawatan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kita dan syukur kita ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Banyak hal terjadi dalam hidup kami Tuhan, banyak perjalanan-perjalanan sulit yang kami alami, banyak perjuangan-perjuangan berat yang harus kami jalani dalam hidup kami. Tetapi kami sadar bahwa untuk dapat sampai pada titik kesuksesan, untuk sampai pada titik kebahagiaan, maka banyak hal harus kami lewati dengan ketekunan kami, dengan kesabaran kami. Karena saat ini Tuhan, Engkau pun mengingatkan kami bahwa lawatan Allah itu bukan sesuatu yang hanya menyenangkan, tetapi Allah juga bekerja melalui setiap hal-hal yang menyakitkan bagi kami, hal-hal yang menguras tenaga, menguras pikiran, bahkan harus membuat kami banting tulang untuk mengerjakan sesuatu. Ya Allah, tolonglah kami untuk kami terus belajar dari lawatan-Mu, dan ajar kami untuk kami tetap setia, tekun di dalam pekerjaan atau apapun yang kami kerjakan saat ini. Ya Bapa, saat ini kami berdoa
menyerahkan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Bapak Saharun, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, juga untuk orang tua kami yang lainnya Tuhan. Bapak, kiranya Engkau terus melawat orang tua kami ini, dan kiranya Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka, Engkau yang memberikan kedamaian di dalam setiap hidup mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses pemulihannya, dengan proses penyembuhannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo, Bapak Siso Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siviati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono, juga saudara-saudara kami yang lainnya Bapak. Bapak, kiranya Engkau yang hadir memberkati setiap proses yang saat ini sedang harus mereka jalani. Jika mereka harus beristirahat, biarlah Engkau tolong mereka di dalam istirahat mereka. Biarlah melalui istirahat itu mereka juga boleh mendapatkan kepulihan dari-Mu. Dan mereka yang terus berjuang dengan proses pengobatannya, kiranya Engkau juga terus mendampingi, dan kiranya Engkau berkenan untuk memberkati setiap proses pengobatan serta proses pemulihan saudara-saudara kami ini Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami bersama. Tolonglah kami untuk kami dapat saling menjaga satu dengan yang lain. Kami dapat saling berbagi kehidupan dengan satu sama yang lain. Sehingga kami tidak hanya merasakan berkat-Mu sendiri, tetapi kami juga mau untuk membagikan berkat atas apa yang kami terima dari-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan di tengah-tengah pandemi ini juga. Biarlah kesehatan yang dari Engkau boleh kami rasakan. Dan biarlah melalui pandemi ini kami juga boleh belajar banyak hal tentang arti kepedulian, tentang arti toleransi, tentang arti berbela rasa dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami mau serahkan Tuhan segenap hidup kami mau serahkan segala pergumulan-pergumulan yang kami rasakan apapun itu. Biarlah Engkau yang berkenan menolong kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.